Boleh nggak saya berkesimpulan bahwa buat Prabowo IKN itu nggak? Jadi ini monggo silakan. Kita sama-sama baru pertanyaan ini kita memang ada proyek andalan Jokowi berhasil. Tadi. Nggak ada kan Kertajati, kereta api cepat, IKN, kereta Makassar, bandara di mana-mana gagal semua. Tol membuat BUMN bangkrut. Ya, jadi asal pabrik tahu kesuksesan tol itu membuat BUMN kerugian 300 triliun lebih. Nah, bangkrutnya, ruginya, utangnya dan ruginya 100 triliun real. Total lossnya itu sekitar 300 triliun. Jadi itu, nah bangkrut semua BUMN konstruksi. Nah, itu keberhasilan Jokowi adalah membangkrutkan BUMN lewat ambisi pribadi pembangunan supaya publik paham. Nah, kita ke IKN. IKN ini kan memang adalah menurut saya, istilah saya hasil membohongi publik. Nah, jadi dia sebenarnya mungkin tangan Allah bekerja karena aku bohong maka perlihatkan kebohonganmu segera. Membohonginya kenapa? Nah, ini saya ingat betul. Jadi sidang kabinet persiapan pidato kenegaraan tanggal untuk pidato kenegaraan 16 Agustus 2019. Biasanya seminggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya itu rapat sidang kabinet untuk menyusun pidato kenegaraan. Dalam saat itu saya teriak terus. Nah, pimpinan negara yang ikut sidang kabinet memberitahu saya, nggak usah kau teriak. Itu IKN nggak jadi, dari coret di pidato kenegaraan. Hingga sampai hari ini baru ternyata di dalam pidato kenegaraan 17 Agustus menongol IKN. Hampir padahal di visi misi nggak ada, di RPJMD nggak ada. Jadi memang inilah kebohongan pribadi. Nah, kampanye Pilpres 1 maupun 2 menjadikan diri kita ini apa yang dia bohong? Lantaran itu orang-orang kita yang itu kita tidak ada dalam RPJ, artinya bohong. Yang kedua tentang anggaran dia juga bohong. Fitnah, katanya hanya 492 triliun, hanya 80-an triliun dari APBN, sisanya swasta. Ternyata setelah Bambang Susantono, kepala otorita IKN yang mundur, pas masuk dia bilang ini sekitar 1.500 triliun. Dan kebohongan itu sering terjadi. Di kereta api cepat kan juga begitu kan, langsung melonjak harganya lebih tinggi dari Jepang. Jadi memang dia selalu berbohong. Nah, berbohong. Nah, sekarang masuk. Kenapa Prabowo tidak menjadikan prioritas? Karena semua orang yang rasional pasti menyatakan kalau ini nanti kan Prabowo ini baru saja dilantik. Kalau soal IKN saya yakin bahwa Prabowo akan melanjutkan proyek IKN. Semua kemudahan untuk investasi sudah berikan. Terus boleh memiliki tanah 190 tahun. Keturunan Abah. Nah, kedua boleh dibebaskan pajak. Yang ketiga yang paling bahaya dulu itu menyatakan bahwa siapa investor yang mau masuk tidak perlu ditelusuri sumber dananya. Artinya uang haram bisa mau dijadikan di investasi IKN. Nah, siapa cara itu di online naik? Untuk mencuci uangnya di IKN nanti. Iya kan? Nah, cerita ini gimana? Nah, kalau tentang IKN dan cuci uang lewat judi online gimana? Nah, jadi semua judi online itu kan uang haram, ya, narkoba uang haram, korupsi uang haram. Nah, ini bahaya sekali. Proyek pemerintah diminta menjadi tempat pencucian uang. Dan hampir semua negara itu tidak mau mengizinkan itu, bahwa investasi harus ditelusuri uangnya dari mana. Jadi saya dulu menyatakan pada saat kebijakan itu dikeluarkan, ini Jokowi ini memang ingin membuat IKN itu tempat pencucian uang haram. Nah, kita nggak tahu siapa tahu para penjudi online memang udahlah kita judi online, kita nanti cuci di IKN. Gitu loh, karena tidak ditelusuri. Kalau dia mau investasi tempat negara lain itu nggak mungkin, karena ditelusuri sumber dananya. Nah, jadi semua kemudahan, faktanya semua kemudahan dikasih, tapi tidak ada investor masuk. Zong. Dan bohongnya berkali-kali. Masuk lain, gitu kan? Nah, sekian setiap pulang negeri, ini mau mendaftar sampai turun tidak ada yang masuk satu. Nah, sekarang Pak Edi pasti menyatakan banyak kok investor yang mau masuk ke sana. Itu. Contohnya Agua dan kawan-kawan, ya kan? Nah, ada diresmikan.
ini publik harus Jadi paham. biasa kalau namanya pembenci, Apabila mereka itu gagal proyek yang di sana, tidak mungkin semua bebannya dia ke akan rakyat mengungkap atau keberhasilan Pak. Begini, umpamanya kemarin meresmikan rumah sakit apa namanya Hermina ya. Belum tentu itu. Nah ini kan satu grup rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia. IKN Kalau ini nggak laku, bisa kita maka lihat. tarif rumah sakit di Begitu tempat gimana, lain Pak? itu Ya, dinaikkan untuk menutupi. Dan saya yakin Pak Prabowo Rakyat yang menanggung. Atau yang kedua dia bangkrutkan dan kredit macet ke bank. Kalau macet ke bank maka rakyat juga yang menanggung tuh. Menanggungnya karena dia bunga banknya diturunkan, bunga depositonya diturunkan, bunga banknya diturunkan itu, bunga kerja dinaikkan untuk menutupi sana. Nah, jadi jangan menganggap bahwa tidak mungkin ada pengusaha merugi. Ini sampai dia berbicara persoalan yang bangun kegiatan. hotel di sana, yang bangun hotel di sana kebetulan umpamanya grupnya gara-gara pembekalan tidak di IKN, maka harga tanah untuk menutup kerugian itu, maka harga rumah di PIK 2 dinaikkan untuk menutupi sana. Jadi itu cara mereka. Jadi publik harus paham. Pengusaha membangun di sana itu untuk mendapatkan kemudahan dari pemerintah, tapi semua kerugiannya akan Anda tanggung. Lihat kelanjutannya seperti bukan apa. mereka yang tanggung. Nah, di sini sebentar. Sampai di sini ada yang juga, apalagi Bang Said sering menyinggung-nyinggung bahwa apapun yang dilakukan pengusaha di IKN itu sangat diharapkan oleh Jokowi. Bahkan dikasih iming-iming. Bang Said dalam banyak kesempatan mengatakan bahwa PSN PIK 2 itu diterbitkan setelah 2 hari. Ya kan? Pengumuman pemenang Pilpres. Dan itu dianggap sebagai hadiah karena Aguan dan kawan-kawannya groundbreaking di sana. Begitu, betul? Ya, itu terjadi. Nah, groundbreaking di sana siapa tahu sekarang. Itulah kenapa tanah rakyat diturunkan murah sekali untuk menutupi investasi di sana. Jadi jangan sampai masyarakat pantai utara Banten ini yang jadi korban diturunkan harga tanahnya untuk membangun hotel di IKN yang akan bangkrut. Nah, itu pebisnis pasti begitu. Pasti begitu. Nah, jadi itu yang terjadi. Nah, berarti Prabowo tadi dari 3-4 peristiwa tadi sepertinya saya sampai menyimpulkan buat Prabowo nggak penting. Saya kalau sebenarnya begini. Pak Prabowo pasti dalam pilihan yang susah. Akhirnya menurut saya ada 3 alternatif yang bisa dilakukan Prabowo untuk solusinya. 1, membuat status quo. 2, membangun secara cepat, menyelesaikan secara cepat. 3, membangun secara bertahap sampai 20-30 tahun akan datang. Nah, agar tidak kita harus ingat kalau membangun secara cepat, tidak mungkin ada umur juga ya. Tidak dana karena dia butuh 1.500 triliun. Nah, yang mungkin terjadi kalau dibangun secara cepat adalah hati-hati berbicara, menjual aset-aset negara yang ada di Jakarta. Pak Edi bisa membayangkan bagaimana kantor-kantor pemerintah sekitar Monas diambil oleh konglomerat. Bagaimana kantor Bank Indonesia akan pindah. Bagaimana kantor DPR Senayan akan dikuasai oleh konglomerat. Itu tukang bagi-bagi, tukang fitnah. Dan kita pindah dipakai untuk membangun. Dan itu Kementerian Keuangan sudah pernah menyatakan akan menjual aset. Nah, tidak mengakui kelebihan orang lain, tidak mengakui keberhasilan orang lain, itu saya mengatakan tukang sumbernya Dirjen kekayaan hak negara. Bahwa saya bilang aset-aset pemerintah kemarin mari kita simak dijual dan hanya untuk membangun karena kita nyewa. Apa yang disampaikan, apakah nanti disebut menyebarkan berita Pak Prabowo akan melakukan itu clear kok. Kenapa bilang itu biasanya bodoh aja. Nah, tapi itu harus diaudit supaya Jokowi bertanggung jawab terhadap itu. Kita realistis. Yang saya ingatkan bahwa yang diresmikan Jokowi dengan konglomerat itu akan menjadi beban seluruh rakyat Indonesia.